Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama acara Kongko bareng Gus Dur dari KBR 68H Jakarta, bekerjasama dengan School for Broadcast Media. Dan acara ini pancarluaskan secara langsung oleh radio-radio jaringan KBR 68H di Nusantara serta beberapa televisi di kawasan Indonesia. Saudara, saya Muhammad Guntur Romli akan menemani Anda berbincang-bincang dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur yang saat ini sudah bersama kita di Kedai Tempo di Jakarta. Saya sapa dulu Gus Dur. Assalamualaikum Gus Dur. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus? Baik-baik aja. Ya saudara, pada pagi ini juga Gus Dur berulang tahun Gus ya. 4 Agustus yang ke-66 Gus Dur ya. Katanya orang. Maksudnya gimana itu Gus? Katanya orang. Waktu ayah saya nulis 4.8.1940 satu ya. itu ada yang berpikir mengenai apa itu, jangan-jangan dia maksudkan itu 4 bulan 8 itu yang tanggalnya 8. Oh. 4 itu bulannya, kalau begitu jadi 8 April. Gitu. Nggak tahu saya. Jadi ini apa, soal lahir juga masih misterius Gus ya. Tapi sesuai akte resmi Gus ya, pada hari ini Gus Dur berulang tahun yang ke-67 ya. Kita ucapkan selamat ulang tahun buat Gus Dur. Setelah ini juga ada sedikit perayaan Gus Dur di sini. Terima kasih. Ya. Dan saudara, seperti biasa acara ini akan dimulai dengan pembacaan petikan dari kitab Al-Hikam yang dibacakan oleh Pak Acun. Silakan Pak Acun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-husnu ala fuqdanit ta'ah ma'ada min nuhudu ilaiha min alamatil ightirar. Sedih karena kehilangan kesempatan berbuat ketaatan, tetapi memang tanpa kemauan. Itu termasuk tanda bahwa dirinya terbedaya. Ini kaitannya dengan takut dengan yang terbedayanya ini bagaimana? Jadi ada orang berbuat sesuatu yang baik karena Allah. Nah, ada orang yang bukan karena Allah. Imam Ghazali bagus sekali contohnya dalam Minhajul Abidin. Seorang yang enak baca Qur'annya, hafal Qur'an, dengar di luar itu ada pacarnya lewat, bunyi sendalnya itu. Wah, dia baca Qur'annya semakin enak gitu ya. Malamnya dia mimpi malaikat datang bawa buku kosong di halaman itu. Dia bilang, kenapa saya tadi kan baca Quran? Ya, karena kamu baca Qurannya bukan untuk Tuhan tapi untuk pacar kamu. Jadi di situ masalah apa, niat dan ini Gus ya? Iya, ikhlasan. Jangan sampai apa Pak Cun, terperdaya Pak Cun ya? Terperdaya. Ya. Saudara, pada pagi ini kita akan berbincang tentang topik pembakaran buku-buku sejarah di Depok. Pada minggu lalu sekitar ada 1.500 buku dibakar di Depok. Waktu itu ada Wali Kota Depok Bapak Nur Mahmudi dan Ketua Kejaksaan Depok yang berdasarkan bahwa kejadian itu pada surat keputusan Jaksa Agung dan instruksi Jaksa Agung bahwa buku-buku sejarah itu tidak mencantumkan kata PKI di dalamnya. Sehingga buku tersebut harus dibakar dan dimusnahkan. Baik saudara, pada pagi ini sudah bersama kita Bung Asfi Marwan Adam, seorang sejarawan dan peneliti di LIPI yang banyak menulis tentang sejarah pada tahun 1965. Baik, saya mulai dengan Bung Asfi dulu nih, Pak Asfi saya sebutkan. Ya, Pak Asfi, seperti yang sebutkan tadi, ada peristiwa pembakaran buku sejarah di Depok. Nah, bagaimana tanggapan Bung Asfi sebagai sejarawan khususnya pada peristiwa tahun 1965, Bung Pak Asfi? Ya, ini jelas sudah keterlaluan gitu. Sebuah buku dibakar gitu. Di Depok dan kemudian di Bogor. Sebelumnya sudah ada serangkaian penyitaan buku oleh Kejaksaan Agung. Dan bukan hanya penyitaan, tetapi petugas kejaksaan negeri di beberapa kota itu sampai datang ke gudang penerbit untuk mencari buku. Jadi sampai-sampai ketua IKAPI mengatakan kami ini seakan-akan dianggap penjual narkoba. Sampai-sampai gudang kami juga didatangi oleh petugas dari kejaksaan negeri. Nah, padahal sebetulnya kalau kita baca larangan dari Kejaksaan Agung itu merupakan larangan yang salah larang gitu. Jadi ini suatu yang tragis gitu. Sesuatu yang diikuti oleh anak buahnya di seluruh Indonesia berdasarkan sebuah larangan yang ternyata itu salah gitu. Karena Kejaksaan Agung sebetulnya adalah sebuah instansi yang tidak mengerti persoalan sejarah Indonesia. Hanya saja
Karena Depdiknas meminta kepada Kejaksaan Agung untuk menyita buku dan Kejaksaan Agung melaksanakannya. Tetapi keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Abdurrahman Saleh pada tanggal 5 Maret tahun 2007 itu merupakan salah objek secara hukum. Karena apa? Karena ada 22 buku yang dinyatakan dilarang oleh Jaksa Agung dan 17 buku itu salah larang. Salah larang saya katakan, kenapa? Karena buku yang dilarang itu adalah 17 atau 80% dari buku itu buku kelas 1 dan kelas 2. Kelas 2 SMP. Ya. Nah, alasan pelarangan itu karena tidak memuat pemberontakan tahun 48 dan tahun 65. Dan kita tahu bahwa di dalam buku sejarah, pelajaran sejarah di Indonesia, buku kelas 1 itu hanya menceritakan tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara, Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan lain-lain. Dan buku kelas 2 itu mengajarkan tentang zaman penjajahan, bagaimana rakyat berjuang melawan penjajah. Itu pada kelas 2. Baru pada kelas 3 itu zaman kemerdekaan. Nah, pemberontakan tahun 48 dan tahun 65 adanya di buku kelas 3. Bukan di kelas 1 dan kelas 2 itu. Jelas. Jadi kalau petugas diminta oleh Jaksa Agung untuk memeriksa buku, ini diberikan setumpuk buku dan dikatakan, coba ada nggak pemberontakan tahun 48 dan tahun 65? Jelas. Di buku Tidak kelas ada. 1 tidak ada karena memang belum sampai ke sana. Kurikulumnya tidak mencantumkan Tidak hal mencantumkan itu. karena kurikulum di Indonesia ada periodisasi kalau di dalam sejarah itu. Jadi peristiwa 48 dan tahun 65 itu baru diajarkan di kelas 3, baik di SMP maupun di Ya. SMA. Ya, pasti salah satu alasan juga bahwa di buku kelas 3 yang juga ada peristiwa 48 dan 65 tidak mencantumkan kata PKI. Itu bagaimana melihat sebagai seorang sejarawan? Yang pertama, di dalam keputusan Jaksa Agung itu sendiri dikatakan tidak memuat penjelasan mengenai peristiwa tahun 48 dan tahun 65. Buku-buku itu memuat, semua buku memuat. Bahkan menyatakan di dalam hampir semua buku itu dalangnya itu adalah PKI. Nah, tetapi kemudian dalam kurikulum 2004 memang istilahnya yang dipakai adalah G30S, tidak pakai PKI lagi karena sudah diketahui umum ada beberapa versi tentang PKI, tentang G30S itu. Ada yang PKI, ada yang Soekarno, Soeharto, CIA dan lain-lain. Nah, karena itu yang lebih netral, objektif itu adalah G30S saja gitu. Dan kemudian baru dijelaskan versi-versi yang ada. Nah, ini kurikulum itu sendiri juga kemudian dibatalkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, walaupun sebetulnya kurikulum itu sudah disosialisasikan 2 tahun lebih awal gitu. Jadi kita melihat bahwa ada peran Depdiknas di sini, kemudian yang itu yang dilimpahkan ke Jaksa Agung. Apakah selama ini ada dialog misalnya dari LIPI atau dari kalangan sejarawan dengan Menteri Pendidikan Nasional, Pak Aswi? Nah, itu yang sayangnya seorang sejarawan seperti Anhar Gonggong mengatakan, kenapa Mendiknasnya tidak tanya kepada saya seorang sejarawan? Kok tanyanya kepada penyair Taufik Ismail gitu. Ini kan salah ya Pak ya, salah kaprah gitu. Kalau urusan buku sejarah kenapa tanyanya sama penyair gitu. Nah, bukan kepada sejarawan. Kepada Jaksa Agung malah itu. Karena ini bermula dari laporan dari Taufik Ismail dan kawan-kawan ke DPR, menemui Ketua DPR tahun 2005 bahwa ada buku sejarah di Jawa Timur yang tidak memuat peristiwa Madiun. Seharusnya buku itu saja yang disita kalau memang ada, tidak semua buku di seluruh Indonesia gitu. Tetap setia bersama acara Kongko Bareng Gus Dur.